Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur di lembur juga bara di kota, sehat-sehat ya. Kita menyaksikan betapa Putri Kang Deddy Mulyadi, Nyih Sukma Ayu ya, begitu manja di hadapan calon ibu sambungnya ya, atau calon yang sering disebut secara beredar itu adalah Ibu Kelinci ya. Dan Teh Akila ini adalah calon istri Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan mereka segera dipertemukan dalam ikatan pernikahan ya. Dan mereka bisa bersatu untuk membangun rumah tangga, untuk saling melengkapi, untuk saling menguatkan ya. Dan kita menyaksikan bahwa akhir-akhir ini kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dan calon istrinya itu cukup intens ya. Beberapa kali, bahkan tak terhitung mereka jalan bareng, kemudian makan bareng, kemudian menanak nasi bareng, berkegiatan dalam kegiatan-kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang sifatnya kemanusiaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya politik juga ikut terlibat. Nah, tetapi yang lebih menarik adalah bukan kita berarti ingin mengorek sesuatu yang secara intim dan personal ya. Bahwa yang namanya anak bagaimanapun memang itu haruslah memiliki chemistry, haruslah memiliki hubungan, ikatan, dan tentu saja kaitan satu sama lain sejak awal ya. Apalagi orang yang ada dalam lingkup keluarga yang broken home ya. Bahwa bagaimanapun bahwa Nyih Sukma Ayu adalah putri Kang Deddy Mulyadi yang dilahirkan saat Kang Deddy Mulyadi beristrikan Ane Ratna Mustika. Jadi ini adalah anak pituin Kang Deddy Mulyadi, tetapi ia lahir dari Ane Ratna Mustika. Seperti halnya juga Maula Akbar Mulyadi Putra ya, anak Kang Deddy Mulyadi tetapi lahir dari Ibu Aula yang dinikahi oleh Kang Deddy Mulyadi sebelum kemudian Kang Deddy Mulyadi menikahi Ane Ratna Mustika ya. Dulur-dulur, sebagai public figure, Kang Deddy Mulyadi tidak lepas diperbincangkan ya oleh rakyat, oleh para penggemar, oleh para pengikut. Termasuk saat Kang Deddy Mulyadi memutuskan untuk mendukung dalam konteks politik kepada Jenderal Prabowo Subianto. Itu akhir-akhir ini yang kemudian terus diperbincangkan, terus dikoreksi, dikritik, dan lain-lain. Tetapi Kang Deddy Mulyadi bukan malah marah. Ia malah berterima kasih telah dikritik, telah diingatkan. Tetapi sejak awal bahwa kalau kita bicara Kang Deddy Mulyadi, ia adalah sosok yang punya identitas ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang punya karakter yang kuat ya. Punya pemikiran, punya cita-cita, punya harapan. Dan kalau Kang Deddy Mulyadi punya gagasan, punya ide, apalagi dalam konteks pembangunan sebuah daerah, misalnya ketika Kang Deddy Mulyadi membangun Purwakarta, itu dia selalu perjuangkan secara totalitas ya. Bahkan ia kadang melupakan bahwa banyak orang yang membenci, yang tidak menyukai, yang bahkan mengkritik, melakukan demo-demo di jalanan. Bahkan saat itu sebagai bentuk protes keras terhadap Kang Deddy Mulyadi kan di Purwakarta terjadi pembakaran patung dan lain-lain. Dengan dalih mungkin bahwa itu bisa menjerumuskan masyarakat Purwakarta ke dalam kemusyrikan. Tetapi patung-patung yang di tempat lain kan tidak dipersoalkan oleh siapapun. Ada patung-patung Soekarno, ada patung-patung di Pancoran, ada patung-patung harimau, ada patung-patung tokoh. Di mana-mana itu kemudian sebagai sebuah internalisasi, sebagai sebuah pengejawantahan, penalaran terhadap seni tradisi kan sebetulnya no problem, bahwa sebuah daerah itu punya identitas kan. Dan pada akhirnya Purwakarta contohlah sebuah daerah kecil
setelah dipoles oleh Kang Deddy Mulyadi selama 2 periode kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi menjadi bupati, itu terkenal seantero negeri, bahkan ke luar negeri. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu membangun dari A sampai Z gitu. Tidak semata bahwa yang substansinya saja, enggak. Seluruh kebijakan itu dimulai dengan gagasan yang substansial. Dimulai hal-hal, kemudian di breakdown ke dalam tindakan-tindakan taktis, bahkan hal-hal yang sifatnya komplemen, yang sifatnya pelengkap. Contoh semacam orang pagarnya, rumahnya, termasuk catnya, termasuk dulu rame-rame dianggap pohonnya dikasih sarung dan lain, dikasih kain hitam putih dan lain-lain. Itu Kang Deddy Mulyadi tidak tanggung-tanggung. Kalau dia punya gagasan, kalau ia punya ide gitu, itu kemudian diwujudkan dalam suasana yang secara totalitas Kang Deddy Mulyadi terlibat di dalamnya. Bahkan dulu ketika Kang Deddy Mulyadi membangun misalnya Taman Sri Baduga, itu dia sampai bermalam, sampai tidur berminggu-minggu di lokasi pembangunan. Kenapa? Untuk memastikan bahwa sekalipun sampai kepada hal-hal yang bersifat ornamental, itu Kang Deddy Mulyadi sentuh, itu Kang Deddy Mulyadi kaji, itu Kang Deddy Mulyadi telaah gitu. Dan tipologi politisi seperti Kang Deddy Mulyadi memang sangat langka ya. Artinya bahwa yang punya karakter, yang punya ciri khas, yang punya terobosan-terobosan, tetapi juga ia memiliki daya nalar, punya filosofi, punya fundamen berpikir gitu. Tidak semata bahwa Kang Deddy Mulyadi itu hanya sifatnya seremonial atau ornamental. Tetapi Kang Deddy Mulyadi justru ketika ia membuat sebuah gerakan, walaupun gerakannya itu sifatnya seremonial, itu lahir dari gagasan, dari ide besar, dari hal-hal yang sifatnya substansial. Dan oleh sebab itu maka kemudian wajar kemarin Kang Deddy Mulyadi dinobatkan sebagai tokoh politisi yang berpengaruh ya di tahun 2023 ya. Kenapa? Karena tentu ia memiliki kegiatan-kegiatan, memiliki daya juang, memiliki kreativitas, memiliki inovasi, memiliki kemauan, memiliki semangat gitu dibanding politisi-politisi yang lain ya. Dan itu kemudian yang menggambarkan bahwa salah satunya Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh politisi berpengaruh. Dan setiap saat Kang Deddy Mulyadi juga tidak lepas, ia juga membaca, menelaah, kemudian mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk saat ia kemarin bukan mengkritisi ya, mengomentari tentang debat capres, yang debat capres itu sendiri kemudian memantik komentar Presiden Joko Widodo juga ya pada akhirnya. Di antaranya kemarin Presiden Joko Widodo merasa kecewa bahwa ajang debat capres itu kurang mendidik, kurang edukatif bagi masyarakat karena hanya menampilkan sebuah panggung-panggung yang sifatnya untuk menyerang orang lain secara personal, bukan adu gagasan yang hebat. Misalnya kalau negara Indonesia diserang oleh orang, apa yang harus dilakukan? Itu bukan berbicara tentang itu. Atau kalau kemudian hari ini banyak penipuan-penipuan lewat media online, lewat pinjol, judi online dan lain-lain, itu keamanan cyber security itu gimana nih? Itu kan tidak dipertanyakan, tidak diperdebatkan dan tidak dibahas gitu. Atau misalnya negara kita orang bisa saja mencuri data-data negara kita ya, data-data kependudukan, data-data nasabah dan lain-lain kan sering. Nah, itu kasus-kasus di perbankan, rekening kita misalnya dibobol, uang kita dicuri, atau banyaknya hacker. Nah, itu tidak dikupas, diperdebatkan secara menyeluruh. Padahal kita tahu bahwa yang berdiri di sana, salah satunya misalnya Anies Baswedan, dia kan seorang intelektual, punya gelar PhD ya. Kemudian ada Ganjar Pranowo juga gitu. Tapi yang diributkan, yang konsen, yang terfokus hanya bagaimana semacam mengolok-olok Jenderal Prabowo Subianto. Mereka menilai kinerja Kemenhan
dan lain-lain, bukan ia punya gagasan besar apa gitu kan, nggak terdengar. Apa gagasan misalnya Anies Baswedan untuk keamanan, untuk pertahanan Republik ini bila mana diserang dan lain-lain. Jangankan untuk itu, data yang harus di save, diamankan saja kan dia minta dibuka. Ya bagaimana mungkin? Seperti Kang Deddy Mulyadi juga kan menyinggung bahwa rumah tangga itu sebetulnya rahasia percakapan di rumah tangga sebetulnya nggak usah diekspos keluar gitu. Itu memudahkan orang untuk masuk dan menyerang kita dari luar, apalagi dalam konteks global ya. Kita beririsan dengan negara-negara misalnya di selatan, di beberapa titik lah yang selama ini misalnya kita selalu punya potensi untuk berkonflik dengan negara lain ya, rebutan misalnya batas wilayah, batas laut, dan lain-lain. Nah itu kemudian yang seharusnya bahwa perdebatan-perdebatan capres ini di wilayah gagasan, di wilayah ide, ketika mereka mau jadi presiden, apa yang akan mereka lakukan, lalu diuji, kan mestinya begitu gitu kan. Tetapi hampir semua orang bersimpati kepada Jenderal Prabowo Subianto bahwa hanya sekedar untuk mempermalukan, membuat lelucon-lelucon yang tidak penting dan tidak perlu juga gitu kan. Itu tentu tidak menimbulkan simpati publik ya. Karena bagaimanapun di Indonesia itu beda dengan di Amerika Serikat. Bahwa kalau ranahnya perdebatannya secara di ranah intelektual ya nggak ada masalah sih kan. Kalau kemudian orang sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya privat dan pribadi kan itu tidak urgen juga gitu. Nah itu kemudian yang diulas oleh Kang Deddy Mulyadi juga dikomentari, dan tentu kalau kita membaca beberapa media yang mengangkat hasil dari perdebatan-perdebatan Capres kemarin itu kan riuh ramai sekali ya kemarin. Bahkan orang yang bukan influencer, yang bukan buzzer juga ikut berkomentar tentang hasil perdebatan Capres kemarin ya. Dan semoga saja ya pemilunya tinggal 37 hari lagi kalau tidak salah, nanti tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita akan datang ke TPS dan kita akan dikasih 5 surat suara. Kita akan memilih presiden, kemudian kita akan memilih DPD, kemudian kita akan memilih DPR, yang DPR RI. Di situ ada nama Kang Deddy Mulyadi, nomor urut 1 dari Partai Gerindra di Dapil Jabar 7, meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kemudian DPRD Provinsi ya, itu di situ ada Maula Akbar Mulyadi Putra, caleg dari DPRD Provinsi Jawa Barat, Partai Gerindra nomor urut 4. Kemudian nanti ada juga DPRD Kabupaten. Nah di Purwakarta sendiri di Dapil 3 itu ada namanya Sulaiman SPD. Sulaiman ini adalah kader Partai Gerindra, caleg Partai Gerindra nomor urut 2 dari Partai Gerindra dari dapil yang meliputi Kecamatan Pasawahan, kemudian Kecamatan Pondok Salam, kemudian Kecamatan Wanayasa, dan Kecamatan Kiara Pedes nih. Jadi Pak Sulaiman ini adalah loyalis Kang Deddy Mulyadi. Ia juga ikut terjun sebagai bentuk wujud penghormatan dan pengabdian Pak Sulaiman juga kepada Kang Deddy Mulyadi. Hanya saja kendaraannya melalui lewat Partai Gerindra ya. Pak Sulaiman ini mantan Lurah Mulia Mekar Purwakarta terakhir, dan ia dulu bersama-sama Kang Deddy Mulyadi ya membangun berbagai kegiatan-kegiatan positif baik bidang sosial kemasyarakatan maupun kepemudaan. Kemudian untuk pilpresnya ya kita bahwa Jenderal Prabowo Subianto adalah pilihan yang paling tepat, yang paling rasional, dan kemungkinan menangnya paling besar gitu. Karena sampai hari ini seluruh survei-survei itu relatif sama, bahwa angka-angkanya menunjukkan Prabowo Subianto itu punya angka yang cukup tinggi ya dibanding dengan dua capres lainnya ya. Gitu. Walaupun dulu startnya Prabowo Subianto kecil, tetapi seiring kemudian dukungan dari berbagai elemen masyarakat, bahkan kalau dulu Prabowo itu kan Jawa kurang. Nah kalau hari ini kan di Jawa Timur ada Ibu Khofifah dan kawan-kawan yang
tentu aja mereka akan mobile, menyolidkan dukungan kepada Jenderal Prabowo Subianto. Belum lagi di daerah-daerah timur ya, di daerah-daerah Sumatera, daerah-daerah Jambi, daerah Aceh, dan lain-lain. Itu semoga kemudian Pilpres kali ini dimenangkan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Dan tentu kita tidak penting juga sih menegasikan atau menjelek-jelekan Anies Rashid Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo. Tetapi bahwa kemudian orang punya pilihan yang tepat untuk mengajak mendukung Jenderal Prabowo Subianto itu juga bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Dan kita percaya bahwa Prabowo punya gagasan besar, punya pengalaman, punya kemampuan, kemampuannya sempurna ya. Dan dulu kan terkenal bahwa Jenderal Prabowo itu adalah TNI intelektual gitu, jenderal intelektual, bukan hanya semata-mata TNI biasa gitu, bukan hanya semata-mata tentara biasa. Tetapi Prabowo adalah seorang tentara yang intelektual, ia mampu menguasai beberapa bahasa asing, bahasa Prancis, kemudian bahasa Inggris, dan beberapa bahasa lainnya ya, sehingga kemudian kecakapan, pengalaman, bagaimana ia berinteraksi termasuk di dunia internasional, ini memantapkan kita bahwa kita harus punya presiden seperti Jenderal Prabowo ke depan ya. Karena kita harus menjadi negara yang kuat sehingga kita bisa membangun kekuatan ekonomi kita untuk menyejahterakan rakyat ya. Kita harus membangun kekuatan sosial, solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan lain-lain. Dan Prabowo adalah satu tipologi pemimpin yang sederhana, yang ikhlas. Kalau kemudian orang mengkritik Prabowo emosian, sebetulnya orang lebih kepada gestur dan gaya komunikasi saja. Memang serak-serak seperti itu Jenderal Prabowo ya. Artinya ketika Prabowo ngomong agak keras karena dia tentara, tidak lantas bahwa itu adalah ia emosian, karena tentara ngomongnya ya seperti itu kan. Artinya Prabowo kalau bicara padanya seperti itu, tidak bisa dibuat-buat lalu dihalus-halus dan di lembut-lembut ya, karena Prabowo tipologinya memang dia berbicara padanya, dia berbicara belak-belakan, tetapi intelektualitas Prabowo tidak diragukan. Kemudian patriotisme Prabowo, kemudian keberpihakan ia terhadap kecintaan NKRI. Siapa yang meragukan mantan Jenderal Kopassus ini ya, bahwa Prabowo adalah presiden yang sempurna untuk memimpin Indonesia. Semoga ia nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 14 Februari yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya. Terima kasih sekali lagi dulur-dulur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.